Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada 9 Januari 2021 lalu menambah satu lagi daftar kecelakaan pesawat terbang di dunia. Kecelakaan tragis ini pun mengingatkan kita akan tragedi jatuhnya pesawat Japan Airlines Flight 123 pada 36 tahun lalu, tepatnya pada 13 Agustus 1985. Tragedi yang disebut-sebut sebagai kecelakaan pesawat tunggal terparah dalam sejarah penerbangan, di mana 520 orang meregang nyawa. JAL penerbangan 123 lepas landas dari Tokyo Haneda pukul 18:12 untuk penerbangan ke Osaka pada jam 18:24 saat mendaki melalui ketinggian 23.900 kaki dengan kecepatan 300 kts, terjadi getaran yang tidak biasa. Kekuatan tumbukan mengangkat hidung pesawat dan masalah kontrol dialami. 2 menit kemudian tekanan hidrolik turun dan aileron, elevator, dan yaw damper tidak beroperasi, diikuti oleh Dutch crawl dan osilasi plug hold atau gerakan tidak biasa, di mana ketinggian dan kecepatan berubah secara signifikan dalam siklus 20 hingga 100 detik tanpa perubahan sudut serang. Pesawat mulai turun hingga 6.600 feet. Sementara kru berusaha mencoba mengendalikan pesawat dengan menggunakan daya dorong mesin. Setelah mencapai 6.600 feet, kecepatan udara turun menjadi 108 kts. Pesawat kemudian naik dengan 39 derajat, sudut serang hingga maksimum kira-kira 13.400 feet dan mulai turun lagi. JAL 123 akhirnya menabrak punggung bukit yang tertutup pohon, kemudian menabrak punggung bukit lainnya. Setelah itu terbakar. Pada tanggal 13 Agustus 1995, puing-puing dari pesawat itu ditemukan di Teluk Sagami, termasuk bagian dari sirip ekor, kemudi bawah, panel dari badan pesawat belakang, dan saluran dari unit tenaga tambahan. Hampir setengah dari sirip ekor telah terlepas saat terbang jatuh ke laut antara Pulau Oshima dan Tanjung. Kepala penyelidik Jepang adalah Bapak Fujiwara, membantu penyelidikan. Merupakan ahli dari Boeing dan NSTB termasuk Ron Schneider, Wakil Direktur Kantor Keselamatan Penerbangan. Telah ditetapkan bahwa 7 tahun sebelumnya Boeing 747 dengan nomor registrasi JA8119 telah terlibat dalam kerokan ekor selama pendaratan. Sekat tekanan belakang telah diperbaiki di Osaka oleh insinyur Boeing. Diketahui juga bahwa sekat tekanan telah salah diperbaiki dengan plat pengganda tidak meluas ke seluruh perbaikan. Pesawat yang dikemudikan oleh Kapten Masami Takahama dan First Officer Yutaka Sasaki ini mengalami dekompresi mendadak dan kerusakan di dinding bagian belakang pesawat yang membuat ekor pesawat terlepas. Stabilizer vertikal hancur dan menghancurkan seluruh saluran hidrolik pesawat. Tanpa stabilizer, pesawat tentu kehilangan stabilitasnya, membuat pesawat ini melayang-layang tanpa kendali di ketinggian 20.000 hingga 24.000 kaki. Para pilot pun terus berusaha menemukan cara bagaimana membuat pesawat mendarat tanpa kontrol penerbangan. Saat itu, diperkirakan bahwa kemampuan kognitif mereka telah menurun akibat kurangnya oksigen. Rekaman suara yang ditemukan pun menunjukkan bahwa kedua pilot tidak mengenakan masker oksigen karena suara keduanya terdengar jelas. Kami tak dapat melakukan apapun sekarang. Beberapa menit sebelum JAL 747SR menghantam gunung Takamagahara, para pilot mencoba menstabilkan pesawat dengan serangkaian dorongan cepat meski hasilnya nihil. Dalam rekaman terdengar momen-momen terakhir Kapten Takahama sebelum pesawat tersebut menghantam tanah. Kami tak dapat melakukan apapun sekarang, ucap sang pilot setelah melakukan usaha terakhirnya untuk membuat pesawat tetap terbang. Setelah itu, JAL 747SR menghantam tanah dan meledak. Penyelamatan yang terlambat. Setelah jatuh, seorang navigator dari United States Air Force yang berada di pangkalan udara Yokota mengklaim bahwa ia telah memantau dan bersiap untuk melakukan penyelamatan sesegera mungkin. Tapi hal ini tidak dilakukan karena dibatalkan oleh pemerintah Jepang. Para personel di Yokota yang telah standby selama 20 menit setelah kecelakaan terjadi pun tak menerima izin untuk melakukan penyelamatan. Setelah malam, sebuah helikopter Japan Self-Defense Force atau JSDF menemukan situs kecelakaan, namun tak dapat mendarat akibat sulitnya penglihatan. Pilot pun melihat tak adanya tanda-tanda penyintas dari angkasa dan akhirnya memutuskan untuk mempersiapkan pencarian keesokan harinya. Namun staf medis menemukan 4 korban selamat dari 524 penumpang.
Mereka juga menemukan beberapa tubuh dengan luka yang menunjukkan bahwa mereka tewas akibat shock dan dibiarkan sepanjang malam. Jika pencarian dilakukan 10 jam kemudian, kami akan menemukan lebih banyak lagi korban selamat, ujar salah satu dokter. Menurut sebuah laporan resmi dari Japan Aircraft Accident Investigation Commission, pesawat tersebut sempat terlibat kecelakaan kecil 7 tahun sebelumnya. Dalam insiden ini, penyekat belakang pesawat atau rear pressure bulkhead rusak dan tidak diperbaiki sesuai metode yang disetujui Boeing. Untuk memperkuat sekat, teknisi menggunakan 2 plat sambungan bukan 1 spice plate dengan 3 baris paku keling. Membuat ketahanan penyekat ini hanya 70% dari kapasitas aslinya. Selama penyelidikan, komisi pun menghitung bahwa perbaikan yang salah ini akan menunjukkan kegagalan setelah menghadapi 10.000 siklus tekanan dan pesawat ini telah terbang selama 12.318 kali setelah diperbaiki. Akibatnya, sekat pun mulai retak di dekat salah satu dari 2 baris paku keling yang menyatukannya. Dan saat terjadi dekompresi, hal ini langsung merusak keempat sistem hidrolik dan mengeluarkan pen stabil vertikal, membuat pesawat tidak dapat dikendalikan lagi. Setelah kecelakaan, Japan Airlines tidak bertanggung jawab secara langsung atas tragedi tersebut dan melabelinya dengan kecelakaan. Pesawat tersebut memang membayar dana sebesar 780 juta yen kepada keluarga korban, tapi bukan sebagai kompensasi tapi uang bela sungkawa. Namun reputasi perusahaan ini menurun hingga 25% karena mayoritas orang beralih ke All Nippon Airways sebagai alternatif yang lebih aman. Monumen untuk mengenang korban yang tewas pun didirikan di Fujioka. Dan setelah tragedi jatuhnya pesawat Japan Airlines Flight 123, Presiden JAL Yasumoto Takagi mundur dari jabatannya. Sementara itu, manajer perbaikan JAL Hiro Tominaga bunuh diri. Susuma Tajima, teknisi yang mengecek dan membersihkan 747SR sebelum melakukan penerbangan terakhirnya pun bunuh diri setelah kecelakaan terjadi. Penerbangan NAS tersebut mengangkut 509 penumpang dan 15 orang awak. Dalam insiden kecelakaan itu, sebanyak 505 penumpang dan 15 awaknya tewas. Bahkan seorang aktor dan penyanyi terkenal Jepang yaitu Kyu Sakamoto ikut tewas dalam kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah itu. Namun hal mengejutkan lainnya adalah ada 4 orang penumpang yang selamat dari kecelakaan dan semuanya perempuan. Mereka adalah seorang pramugari JAL yaitu Yumi Ichai yang tengah cuti dan terjepit di antara kursi. Lalu seorang ibu dengan anaknya yang berusia 8 tahun bernama Hiroki Yoshizaki dan Mikiko Yoshizaki yang terkurung di reruntuhan badan pesawat. Dan Keiko, anak perempuan yang berumur 12 tahun yang pada saat ditemukan terduduk di atas dahan pohon. Keiko harus menjalani perawatan selama 3 bulan di rumah sakit dan kehilangan orang tua serta adik perempuannya. Keempat korban bahkan diketahui saat itu duduk dalam satu barisan yang sama di sebelah kiri bagian pesawat terbang. Itulah tragedi jatuhnya pesawat Japan Airlines Flight 123, kecelakaan pesawat tunggal terparah sepanjang sejarah.